kasihan banget tapi gemes. Tapi segemes-gemesnya nggak boleh dipegang ini karena mereka itu kalau misalnya orang udah megang, ibunya nggak mau ngasih makan lagi. Ya. Ayo, masuk. Dia malah lari ke sana. Ayo, masuk. Kondisi angin seperti inilah yang dimanfaatkan oleh Bapak untuk berlayar karena tanpa angin nggak bisa nih kita pergi kemana-mana gitu. Di belakang kan nggak ada mesin, jadi Bapak emang fully mengoperasikannya dengan layar ini gitu. Makanya kenapa penting banget angin itu. Biasanya kalau pagi-pagi kan orang-orang berlomba-lomba cari rezeki. Kalau di sini bukan cuma orang aja lomba-lomba cari rezeki, tapi sapi-sapinya juga lomba-lomba pingin cari makan. Makanya hari ini saya pingin ikutin kegiatan bapak-bapak buat jadi gembala sapi. Dan modalnya cuma hehehe biar mereka ikut arahan kita. Makanya ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo lagi Pak. Pada tahun 70-an, hanya ada beberapa ekor sapi saja di desa ini. Kemudian, berkembang terus hingga sekarang sampai jumlahnya mencapai 2.640 ekor. Jadi langkah kaki kita juga bisa menentukan speed mereka, seberapa cepat mereka berjalan. Ayo jalan. Lokasi Labuan Merak yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Baluran mempengaruhi cara berternak warga. Melimpahnya rerumputan di sekitar Taman Nasional membuat sapi-sapi di sini hanya digembalakan, dibiarkan mencari rumput secara liar. Jadi kalau gembala sapi nggak sembarangan karena ada timnya. Sekarang ada berapa Pak orangnya? 6 orang. Ada 6, 2 di depan, fungsinya untuk kayak mengarahkan, di belakang untuk jagain dari belakang, kita di tengah bagian. Setiap pagi, kawanan sapi ini digiring melewati pantai, kemudian masuk ke hutan dan padang rumput yang berada di kawasan Taman Nasional. Jadi jauh juga 3-4 kilo. Memang sengaja diliarkan seperti itu dari pagi sampai jam 4 sore. Biar masyarakat juga nggak usah repot-repot ngasih ternaknya makan. Jadi biarin aja lah mereka nyari sendiri gitu. Saat sedang musim hujan, kawanan sapi tidak perlu dibawa terlalu jauh ke dalam. Karena rumput-rumput masih melimpah. Taruh dulu Pak, capek juga. Saya sih lebih ngerasa aus Pak, nggak kebayang kalau lagi kemarau tuh seperti apa. Gimana Pak antisipasinya kalau lagi kejadian kayak gitu? Kalau kejadian kayak gitu kita berteduh di bawah kayu yang rindang, lalu kita antisipasi ya dari bawah, dari perkampungan itu bawa air yang stoknya yang lumayan banyak, takut kekurangan di atas. Jadi biasanya orang-orang suka bawa air 4
4-5 liter. Iya. Dan bekal buat ngantisipasi ke keadaan kayak gitulah, jangan sampai sapinya kenyang, justru kita yang kelaparan di tengah-tengah ini semua. Aduh. Sapi yang berkembang di sini adalah sapi lokal asli Indonesia. Ada beberapa yang menyebutnya sebagai sapi Jawa atau sapi putih. Peranakan ongole ini memiliki daya tahan tubuh yang cukup kuat. Oleh karena itu, cocok untuk dipelihara dengan cara digembalakan seperti ini. Hari udah mulai sore, jadi waktunya sapi-sapi ini pulang. Uniknya Mas berdua ini nggak ngitung lagi gitu loh berapa sapinya, padahal banyak banget. Jadi based on trust gitu lah. Jadi kayak intinya ya percaya aja lah semua sapi yang dikeluarin, baliknya juga sama segitu ekor sapi yang balik ke kandang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lonceng-lonceng dipasang di leher sapi agar mudah menemukan keberadaannya. Kalau ada sapi yang terpisah, bisa dengan mudah ditemukan dari bunyi lonceng yang ditimbulkan. Yang ini nurut, tapi ada satu sapi yang bandel, makanya kita perlu cambuk seperti ini. Ayo, masuk. Dia malah lari ke sana. Ayo, masuk. Nah, inilah kenapa dua masnya harus bawa ini. Ayo. Nggak susah-susah banget sih ngegiring karena mereka udah tahu jalan ke rumah. Paling kita cuman bantu ngedirectnya aja. Terus kita harus tahu nih timing. Bandel. Kita harus tahu timingnya. Biasanya jam 2 sampai jam 3. Kalau saya ikut yang kloter terakhir. Keberadaan warga di sini juga bisa ikut mengamankan Taman Nasional. Mereka menjadi orang pertama yang bertindak kalau terjadi kebakaran di sekitar Taman Nasional. Semoga semuanya bisa berjalan berdampingan dan terjalin hubungan saling menguntungkan. Oke, udah ketemu. Tadi soalnya satu anaknya sempat hilang, terus dicari sama ibunya. Akhirnya sapi dari ibu ini udah semuanya di kandang. Ya, udah. Alhamdulillah, dan selesai sudah kegiatan saya hari ini ngikutin warga setempat untuk menjadi gembala sapi. Nah, nextnya saya bakal tetap bertualang lagi di daerah setempat. Makanya ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut ke Kampung Blekok, Situbondo. Di hutan mangrove pesisir pantai ini didiami oleh ribuan burung blekok. Kegiatan saya bukan hanya mengamati burung yang terbang ke sana kemari saja, tapi ada misi khusus yang akan kami lakukan. Nah, ini nih telur burung blekoknya yang udah menetas. Jadi segede telur puyuh. Ya. Tapi warnanya kayak telur asin. Nah, artinya kalau misalnya ada di sekitar kita, di atasnya ini ada tempat tinggal mereka alias sarangnya.
Nah, kalau musim-musim kayak gini adalah musim-musim copot bulu lah gitu. Kalau di sini orangnya ngomong apa? Ngorak. Ngorak, bukan ngorek ya. Ngorak. Nah, dengan kondisi seperti ini juga, artinya burung-burung air ini badannya semakin nggak fit, dan rescuer seperti Bapak dan teman-teman lainnya memanfaatkan situasi kayak gini untuk patroli tiap harinya. Makanya saya ikut nih, ya kan, siapa tahu ada yang bisa direscue. Nah, jadi seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Penyelamatan burung yang sakit atau terluka menjadi satu cara untuk menjaga kelestariannya. Kan berarti kalau burung-burung ini udah punya tempat tinggal yang tetap, mereka safe, nggak seperti itu. Justru kadang-kadang karena burung itu semakin banyak, terus space-nya itu semakin sedikit, akhirnya mereka jatuh, cedera, dan itulah dimana teman-teman rescuer ngambil untuk ngobatin burung-burung itu. Burung yang jatuh seperti ini biasanya anakan yang belum bisa terbang. Kalau tidak segera ditolong, bisa-bisa mereka tidak terselamatkan. Saya ngerasa kasihan banget, tapi gemes. Tapi segemes-gemesnya nggak boleh dipegang ini. Ya. Karena mereka itu kalau misalnya orang udah megang yang kecil-kecil seperti ini, ibunya nggak mau ngasih makan lagi. Ya. Ada banyak hal yang menyebabkan burung air ini sakit. Selain cuaca, pertarungan antar mereka bisa menjadi penyebabnya. Ini melihat di atas pohon gitu kan bertengkar, terus satu cedera, jadi pin langsung kita ambil. Semakin masuk ke dalam, medan semakin susah dilalui. Saya harus melewati lumpur yang cukup tinggi. Dari tadi kejeblos lumpur hulu, sebenarnya nggak dalam-dalam banget sih. Ya apa, dah. Mata kaki tinggian dikit, tapi kalau nggak ngikutin bapaknya bisa jeblos gimana Bapak? Segini, udah kayak berenang. Di atas ini ada burung blokok yang cedera. Memang kalau yang cedera itu tidak mesti di bawah saja. Ya. Di atas ini juga cedera karena tadi kan bertarung. Ya. Burung yang cedera atau sakit harus mendapatkan pertolongan pertama sebelum dibawa ke penangkaran. Mungkin mikirnya karena kotor dicuci, justru nggak boleh karena kondisinya kan sedang kedinginan. Jadi semakin kedinginan, Semakin kedinginan semakin ngedrop ya badannya. Nah, kalau udah seperti kayak gini kita harus ngapain nih Bapak? kita dikasih obat, Mm-mm. tapi untuk menghangatkan badan. Kondisi burung yang basah bisa dihangatkan dengan bantuan merica, sedangkan kunyit diberikan untuk mengobati luka luar. Sudah Bapak? Ya, ini kan sudah diobati, kita taruh di penangkaran lagi. Kita taruh di penangkaran, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bapak. Oke.